promise, I swear, I swear. Yeah, baby. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan dari kelas TIF RM 24A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 OSI layer dan cara kerjanya. Langsung ke pembahasannya. Apa itu OSI layer? OSI atau Open System Interconnection Layer adalah model referensi konseptual yang dirancang oleh ISO sebagai standar komunikasi dalam jaringan komputer. Fungsi utamanya yaitu untuk memudahkan pemahaman komunikasi jaringan, menstandarisasi interkoneksi, dan mempermudah troubleshooting jaringan. Nah, jadi intinya OSI layer itu adalah model standar yang fungsinya kayak cetak biru atau panduan konsep yang dibuat sama ISO. Fungsinya buat apa? Biar semua perangkat di jaringan komputer bisa saling ngobrol dan tukar informasi. Ini penting sekali kalau lagi ada masalah jaringan. Kita jadi gampang lacak masalahnya ada di layer mana. Nah, model ini dibagi jadi 7 lapisan, yaitu ada application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Secara garis besar, kita bisa bagi jadi 2 kelompok. Di bagian atas dari layar 7 sampai 5 itu fokusnya ke aplikasi dan data yang kita pakai. Sementara di bagian bawah dari layar 4 sampai 1 itu fokusnya ke urusan transmisi atau perpindahan datanya secara fisik. Sekarang kita bahas satu persatu. Kita mulai dari layar yang ketujuh, ada application layer, yaitu titik interaksi pengguna dengan aplikasi jaringan. Nah, layer ini adalah lapisan yang paling dekat sama kita sebagai pengguna. Contohnya, waktu kita buka browser atau aplikasi email, layer ini fokus ngasih layanan yang dibutuhkan aplikasi kita buat pakai jaringan. Lanjut ke layer 6, ada presentation layer, yaitu untuk menerjemahkan data, mengelola enkripsi, deskripsi, dan kompresi data. Nah, lapisan ini tugasnya kayak penerjemah. Dia memastikan data dari aplikasi pengirim bisa dibaca dan dipahami sama aplikasi penerima. Di sini juga terjadi proses penting nih, kayak enkripsi dan kompresi. Lanjut ke layer 5, ada session layer, yaitu untuk mengatur, membuka, memelihara, dan memutuskan sesi koneksi antar dua perangkat. Nah, lapisan ini tugasnya ngurusin sesi atau koneksi obrolan antara dua perangkat. Dia yang nentuin nih kapan koneksi dibuka, dijaga biar stabil, dan kapan koneksi itu harus diputus kalau urusan tukar data udah selesai. Lanjut ke layer 4, ada transport layer, yaitu memecah data menjadi segmen, memberi penomoran, dan menyediakan koneksi yang andal. Nah, lapisan ini adalah jantung pengiriman data. Tugasnya adalah memecah data besar jadi paket-paket kecil atau segmen, dikasih nomor urut, dan memastikan semua paket itu sampai lengkap di tujuan. Kalau ada yang hilang, dia yang minta kirim ulang. Lanjut ke layer 3, ada network layer, yaitu mendefinisikan alamat IP dan melaksanakan routing. Ini adalah lapisan petunjuk jalan. Tugas utamanya ngasih alamat IP ke setiap paket data. Terus dia juga melakukan routing, yaitu nyari jalur terbaik biar paket data bisa sampai ke komputer tujuan, apalagi kalau jalurnya melewati banyak jaringan berbeda. Lanjut ke layer 2, ada data link layer, yaitu mengubah paket menjadi frame, menetapkan MAC address, dan mendeteksi kesalahan transmisi. Di sini paket data diubah lagi menjadi frame dan dia nambahin alamat fisik atau MAC address. Lapisan ini juga punya tanggung jawab buat ngecek kalau ada kesalahan saat transmisi data di lapisan paling bawah. Lanjut ke layer terakhir, ada physical layer, yaitu mentransmisikan bit data melalui media fisik.
Ini lapisan paling bawah yang benar-benar berhubungan sama perangkat keras dan media fisik, kayak kabel atau gelombang radio. Tugasnya sederhana, dia mengubah data jadi sinyal listrik dan ngirim sinyal itu lewat media jaringan ke penerima. Cara kerjanya gimana? Nah, mari kita lihat dulu alur kerjanya. Semua lapisan ini bekerja secara bolak-balik. Di sisi pengirim, misalnya saat saya kirim email, data mulai dari layer 7 dan turun ke bawah. Setiap lapisan yang dilewati akan menambahkan informasi tambahan, kayak amplop atau header. Proses nambahin informasi ini namanya enkapsulasi. Nah, setelah jadi sinyal di physical layer, data akan dikirim. Dari sisi penerima, prosesnya kebalik. Data naik dari layer 1 sampai ke layer 7. Setiap layer di penerima akan membuka dan melepaskan amplop atau header yang ditambahkan di layer yang sama di sisi pengirim. Proses membuka ini namanya de-enkapsulasi, sampai akhirnya data aslinya bisa dibaca di application layer. Kesimpulan, model OSI adalah membagi proses komunikasi data menjadi 7 langkah yang terstruktur. Struktur ini memudahkan developer dan engineer dalam pengembangan dan troubleshooting jaringan. Nah, jadi intinya model OSI ini adalah fondasi yang bikin kita bisa tahu nih dan gampang lacak kalau ada masalah. Dia memastikan komunikasi jaringan dari aplikasi sampai ke kabel bisa terjadi secara sistematis. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.